Konsisten dengan sikap politiknya, Partai Hanura Bali resmi memberikan dukungannya kepada Gubernur Bali periode 2018-2023, Dr. Wayan Koster, untuk maju dalam Pilgub Bali November 2024 mendatang. Dukungan ini diumumkan pada penghujung acara rapat pimpinan daerah Rapimda DPD Partai Hanura Bali dan silaturahmi Hanura Sebali dengan Wayan Koster yang berlangsung pada Rabu 24 Juli 2024 di Denpasar. Di tengah riuh rendah politik, dukungan Hanura Bali ini menjadi angin segar yang menguatkan langkah Wayan Koster mengarungi Pilgub Bali. Ketua DPD Partai Hanura Bali Kade Arimbawo dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Wayan Koster untuk maju sebagai calon Gubernur Bali di Pilgub Bali 2024. Dukungan dan silaturahmi Hanura Sebali dengan Wayan Koster ini juga wujud komunikasi politik yang baik untuk menjembatani aspirasi kader Hanura. Gubernur Pak Wayan Koster adalah gubernur yang kita usung. Oleh sebab itu, banyak di luar yang menyampaikan A dan B. Saya tetap dalam satu pendirian. Setiap dimanapun saya pertemuan, saya sampaikan tentang satu hal apa yang sudah dibuat oleh Pak Wayan Koster selaku Gubernur Bali. Jadi teman-teman, begitu banyak fundamental, yaitu pembangunan fisik yang kita lihat seperti di Pura Besakih. Habis itu kami dari Kabupaten Kelungkung sudah diberikan yang namanya proyek yang sangat luar biasa yang akan terus dibangun, yaitu Pusat Kebudayaan Bali. Arimbawo juga menambahkan bahwa meskipun keputusan akhir ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hanura, keputusan dukungan ini sangat jelas dan hampir pasti 99,99%. Ya, yang pertama ini kan menindaklanjuti. Karena ini adalah komunikasi politik. Komunikasi politik kami kan kepada seluruh partai, salah satunya kepada Partai PDI Perjuangan. Kami selaku ketua partai ya menjembatani daripada aspirasi kawan-kawan, berkeinginan untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Wayan. Akhirnya pada saat Rapimda ini biar tidak mengumpulkan lagi. Jadi biar sekalian jalan, sekali Rapimda ya sekalian Pak Wayan bisa bersilaturahmi. Kalau saya sendiri tidak mau mengambil suatu keputusan yang memang ranahnya DPP, tetapi secara nyata kami sudah berdampingan seperti ini sudah sinyal. Mungkin sinyal ini 99,9%, tinggal 0,sekian%. Ada arahannya DPP. Ini sudah ada arahan dari DPP untuk bisa partai pengusung Presiden Ganjar Mahfud kemarin, 4 partai untuk bisa bersilaturahmi. Kehangatan terasa ketika Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga besar Partai Hanura Sebali atas sambutan hangat dalam silaturahmi ini dan dukungan yang diberikan. Dalam pidatonya, Wayan Koster juga menekankan pentingnya membangun Bali dengan konsep yang holistik, mencakup alam, manusia, dan budaya Bali. Wayan Koster mengingatkan bahwa Bali adalah pulau kecil dengan nilai-nilai luar biasa yang terkandung di dalamnya. Yang diundang untuk hadir dalam acara ini kesempatan pertama kita yang bisa bertatap muka dengan kawan-kawan dari Partai Hanura. Terima kasih, terutama untuk Pilkada 2018. Hanura juga mendukung Titiang untuk maju menjadi gubernur waktu itu, bukan calon. Kalau calon kan banyak, jadi udah penuh kepastian jadi gubernur gitu. Jadi langsung kali jadi gubernur benar. Jadi membangun Bali ini nggak gampang. Kecil pulaunya, sedikit penduduknya, tapi di dalamnya ada kandungan-kandungan yang nilainya luar biasa. Jadi harus ditangani dengan baik.
Dalam suasana yang penuh semangat, Wayan Koster juga berbicara tentang pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam membangun Bali. Ia mengajak semua elemen termasuk partai politik untuk bersatu dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang semakin kuat seperti dari Partai Hanura, Wayan Koster kini bersiap melangkah dengan optimisme tinggi, membawa harapan untuk masa depan Bali yang lebih baik. Dalam haluan Bali 100 tahun ini diatur sepanjang dunia ini ada, Indonesia ini ada, Bali juga harus tetap ada. Dan tidak sekedar ada eksis, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan menghadapi dinamika global ke depan. Itulah sebabnya ini harus bisa jalan nanti. Itulah sebabnya Titiang menyampaikan itu Astungkara akan maju lagi untuk periode yang kedua untuk memastikan konsep ini berjalan di seluruh Bali. Dan untuk maju ke depan ada arahan dari DPP, dari Ibu Ketua Umum, dari Bapak Sekjen harus berjalan bersama dengan Hanura, Perindo, dan P3. Jadi itulah sebabnya kita harus bertemu, bertatap muka dengan kawan-kawan dari Partai Hanura. Di sisi lain, dalam Rapimda Hanura ini, DPD dan DPC Partai Hanura Sebali menyatakan sikap politik, mendesak Munas Partai Hanura dipercepat dan menyatakan kebulatan tekad agar kepemimpinan Osman Sabtaodang Oso bisa dilanjutkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk periode 2024-2029. Rapimda juga merekomendasikan agar penetapan bakal calon kepala daerah di Bali dilakukan pada akhir bulan Juli atau selambat-lambatnya awal bulan Agustus 2024. Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu yang cukup bagi calon untuk mempersiapkan diri secara optimal.